banyak yang belum mengerti atau belum tahu apa sih itu hipnoterapi, bedanya apa dengan hipnotis. Kalau orang terhipnotis itu kata-katanya mungkin kurang tepat ya Dokter Ica. Jadi sebenarnya yang benar tuh adalah hipnosis gitu. Jadi orangnya terhipnosis bukan terhipnotis. Kenapa hipnosis? Tapi sebenarnya orang kalau mau dihipnotis dia mesti waras dulu. Karena pas dia masuk ke alam bawah sadar nih Dokter Ica, dia tuh tetap kita tanya gitu. Nggak bisa kalau dia nggak ditanya gitu. Kita sebagai seorang hipnoterapi, kita nggak tahu yang dia hadapin di depan dia itu apa, kita nggak tahu. Jadi kita bertanya dia ada di mana, malam apa siang gitu. Jadi pertama orangnya harus sadar dulu. Terus yang kedua orangnya harus mau. Ada orang high sugesti banget itu ntar selama percakapan tuh kelihatan tuh gerakan tubuhnya dia ngikutin, berarti dia udah high sugesti banget. Nah itu kita clap begini aja dia udah. Oh gitu. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Kali ini kita akan membahas tentang hipnotisan. Saya akan ngobrol dengan teman saya, seorang dokter hipnoterapis. Sebenarnya hipnoterapi itu kayak gimana sih? Nanti kita tanya lebih jelas. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya. Hai. Jadi guys, malam ini saya ngobrol dengan teman saya. Ini adalah teman kuliah, tapi dia kelihatan lebih muda dari saya ya. Oke, teman saya ini seorang dokter, tetapi dia punya satu ilmu yang tidak semua orang bisa. Keren banget. Ini Dokter Muslimah Hussein, seorang hipnoterapis. Bener nggak sih namanya hipnoterapis? Hipnoterapis. Iya, oke. Tetapi selain hipnoterapis, Dokter Ima ini juga dokter yang pinter banget dandan. Pokoknya sukses banget deh. Sukses dietnya. Aku tuh sebenarnya pengen bikin konten juga, cuman belum kesampaian nih. Aku lagi ngebujuk pengen bikin konten makeup. Belajar makeup. Sama belajar buat ini hijab-hijab gitu. Ya, nanti ya kita bikin ya. Yang saat ini yang mau saya tanyain itu tentang hipnoterapi. Sebenarnya banyak yang belum mengerti atau belum tahu apa sih itu hipnoterapi. Bedanya apa dengan hipnotis? Sama nggak dengan hipnotis? Sebenarnya kalau orang terhipnotis itu kata-katanya mungkin kurang tepat ya Dokter Ica. Jadi sebenarnya yang benar tuh adalah hipnosis gitu. Jadi orangnya terhipnosis bukan terhipnotis. Kenapa hipnosis? Karena menurut Columbia Encyclopedia, hipnosis itu adalah suatu keadaan di mana orang tuh relaksasi dalam. Jadi dia masuk ke dalam keadaan yang relaksasi dalam dengan sugesti yang tinggi gitu. Jadi simpelnya adalah seperti itu. Ya, dia masuk ke alam, kan ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Nah, dia masuk ke dalam subconscious dalam relaksasi yang sangat dalam dan sugesti yang sangat tinggi. Seperti itu. Jadi fungsi dari hipnoterapi ini adalah menghantarkan pasien ke kondisi tersebut ya. Tetapi ada maksud dan tujuan tertentu untuk pasiennya dibikin jadi masuk ke dalam alam yang alam bawah sadar ya? Subconscious. Subconscious. Yes, bawah sadar. Ya, oke. Kondisi yang bagaimana yang bisa dilakukan terapi hipnoterapi ini? Jadi pasien-pasien yang bagaimana, dalam kondisi yang bagaimana yang bisa kita lakukan hipnoterapi, maaf. Kan kalau orang suka ngomong gini nih, kalau mau dihipnotis mesti nggak sadar gitu kan. Mesti kayak orang ini nggak dalam keadaan status mental yang orang bilang kayak nggak waras gitu kan. Tapi sebenarnya orang kalau mau dihipnotis dia mesti waras dulu. Karena pas dia masuk ke alam bawah sadar nih Dokter Ica, dia tuh tetap kita tanya gitu.
nggak bisa kalau dia nggak ditanya gitu. Kita sebagai seorang hipnoterapi, kita nggak tahu yang dia hadapin di depan dia itu apa, kita nggak tahu. Jadi kita bertanya dia ada di mana, malam apa siang gitu. Jadi pertama orangnya harus sadar dulu. Terus yang kedua orangnya harus mau. Orangnya harus mau. Jadi gini dok, kalau misalnya dokter baru lahir tuh, kita itu emang udah dilengkapin sama perangkat dari Allah yang disebut unconscious mind. Unconscious nih ceritanya udah lahir dapet aja unconscious. Si unconscious ini fungsinya apa sih untuk sistem saraf SSO, sistem saraf pusat kita gitu loh, nafas, jantung berdetak, imun sistem, seperti itu. Terus kalau orang yang percaya reinkarnasi, pasti dia percaya sama past life memory, seperti itu. Nah, ini bertahan sampai umur 0 sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun tuh masuk alam bawah sadar tuh. Jadi dari 3 tahun ke atas tuh anak-anak kita udah ngerekam tuh dok. Kayak misalnya dia, ini gue dimarahin mama rasanya sakit, negatif. Ini gue dapat prestasi, gue disayang sama mama, positif. Ini gue ranking, dapat hadiah, positif. Nah, jadi selama anak itu berumur 3 tuh, dok, sampai 17 tahun, itu dia ngisi tuh subconscious-nya dia. Nah, kalau subconscious dia positif, jadilah dia orang yang positif. Maksudnya dia pengalaman hidupnya bagus-bagus terus, jadi orang yang positif. Tapi kalau banyak negatifnya, nah itu ngarahin dia ke arah ya itu pemikiran negatif dia. Nah, jadi memory bank itu dia ada di subconscious mind ini, seperti itu. Nah, ketika 17 tahun ditutup sama yang namanya critical factor. Di shield sama Allah tuh namanya critical factor. Fungsinya critical factor ini supaya kita jangan dikit-dikit inget sama masa lalu, dikit-dikit inget sama masa lalu. Jadi ditutup tuh, ditutup. Jadi kebukanya hanya dengan hipnoterapi gitu. Atau kalau dia emosi banget, nangis banget, sedih banget, kebuka tuh. Kita kan biasa kalau lagi melo banget tuh keinget, dulu dia gituin gue ya, segitu banget. Nah, subconscious kita main banget di situ. Iya. Oke. Cewek ya. Iya, cewek. Jadi inget. Itu kayak ini ya. Nah, itu udah alam realita tuh. Orang-orang yang kayak gimana nih yang bagus untuk dilakukan hipnoterapi? Orang yang punya ini ya, misalnya trauma jadi kebawa-bawa, misalnya fobia kayak gitu-gitu, itu bisa diterapi? Nah, itu kandidat yang baik, dok. Jadi sebenarnya gini, siapa sih yang bisa dihipnoterapi kan pertanyaannya. Nah, berdasarkan dari map yang tadi itu, dok, tentu saja orang yang belum ada halusinasi. Nah itu kita masih bisa terapi. Kalau udah ada halusinasi, itu berarti dia harus ke dokter jiwa dulu dong ya. Jadi memang harus ada medikamentosa, harus ada obat, harus ada obat dulu untuk memperbaiki itu, baru bersama-sama ya, bersama-sama di terapi dan tetap minum obat, seperti itu. Nah, jadi kriteria pasiennya pertama, dia belum ada halusinasi. Terus yang kedua, dia mau. Jadi kayak, kan suka orang gini, anak saya trauma dok, anaknya mau apa enggak bu di terapi? Nggak mau. Wah, nggak bisa tuh. Jadi hipnoterapi dia mesti, jadi nggak kayak orang pikir, ini asal nyentuh pasien langsung nggak sadar, enggak. Jadi pasien tuh mesti mau dulu. Oh ya, bentar. Jadi kalau yang di TV-TV itu bohongan berarti ya? Kan cuma dipegang atau lihat gambar ini, nanti kalau kamu dengar ini apa suara tepuk tangan kamu, itu benar apa bohongan? Masuk ke alam bawah sadar. Iya. Hipno ini sebenarnya kan dibagi 2 dok, untuk clinical hipnoterapi sama stage hipnoterapi. Nah, yang Kuya, Romi Rafael, itu stage hipnoterapi tuh. Jadi untuk pertunjukan gitu loh. Nah, kalau yang ini yang kita kerjain ini clinical hipnoterapi. Jadi emang untuk ngobatin pasien gitu. Nah, kandidat terbaik untuk stage hipnoterapi itu nggak semua orang bisa dok. Jadi emang ada orang yang high sugesti banget gitu loh. Nah, orang-orang yang high sugesti itu tuh kandidat-kandidat dipilih gitu loh dok. Ada orang high sugesti banget itu ntar selama percakapan tuh kelihatan tuh gerakan tubuhnya dia ngikutin
apa, berarti dia udah high sugesti banget. Nah itu kita clap begini aja dia udah Oh gitu. udah ngikutin gitu. Jadi beda-beda ya setiap orang ya. Nah, sekarang mau nanya, kalau ini udah kandidatnya nih, orang-orang yang pernah punya masalah trauma atau yang punya fobia. Nah, apa Dan aja? dia mau ya, Dok? Oh iya, dan dia mau. Nah, apa aja dia mau. Oke, apa aja persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan hipnoterapi? Jadi misalnya, nih aku mau di hipnoterapi. Apa aja persiapan-persiapan yang harus aku lakukan gitu? Persiapan ya. Basically ya Dok, kalau pasien tuh ke aku tuh, dia kan nanya, Dok aku mau hipnoterapi gitu kan. Keluhannya apa, aku udah mesti tanya keluhannya apa. Misalnya post trauma KDRT, misalnya kayak gitu kan ya, post trauma KDRT atau PTSD apa segitu. Itu aku tanya, dia udah ke dokter dulu belum? Maksudnya udah ke internis kah, ke dokter jiwa kah gitu kan. Kalau dari hasil dari spesialis itu menyatakan dia totally fine kan, ada yang psikosomatik gitu loh Dok. Jadi kayak heartbeatnya tuh bisa takikardi banget, padahal dia fine-fine aja. Ada tuh pasien aku dulu kayak gitu. Sampai nggak bisa tidur 3 hari coba Dok. Aduh kasihan kan. Saya bilang bawa dulu dong hasil pemeriksaannya ya, saya baca gitu. Kalau semua menyatakan bahwa spesialisnya menyatakan semuanya benar, maksudnya nggak ada masalah, emang totally bener-bener psikosomatis, saya maju tuh, saya mau bantuin gitu kan, asal emang pasiennya juga mau jujur gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pemeriksaan itu, ya saya kirim dulu, periksa dulu Pak kesini gitu kan. Karena kalau stresornya udah tinggi banget Dok, udah sampai pada depresi, kadang kan dia spasme ya, ada muskular spasme segala macam. Itu saya juga susah masukin ke dalam alam bawah sadarnya. Karena dia harus dalam kondisi rileks gitu ya? Yes, betul. Sementara dia depresi lama kan otomatis badan udah kaku duluan, pikiran juga seliweran banyak, jadi kayak flight of idea gitu ya Dok ya. Nah itu kita, padahal dia harus difokuskan ke satu titik sampai dia masuk ke subconsciousnya. Nah, kadangkala nih Dok, bedanya hipnoterapis yang dokter, basicnya dokter, sama hipnoterapis nggak basic dokter, bagian ini nih dia pre-screeningnya dia nggak terlalu paham gitu kan. Dia berpikir bahwa, oh udah nih gue udah belajar ini, gue bisa menghandle sendiri. Padahal enggak. Tetap kita mesti kasih ke yang ahlinya kan. Udah screeningnya bagus, menyatakan dia totally psikosomatis, kita bantuin gitu. Oke, apa ada tes-tes khusus gitu? Jadi sebelum melakukan ini, perlukah kita melakukan pemeriksaan penunjang? Pemeriksaan penunjang saya rasa dari spesialisnya masing-masing sih Dok ya. Kalau aku sih mereka bawa aja, jadi kayak ada dulu pasien aku, dia bener yang rata-rata sih sama ya, dia stres sampai nggak bisa tidur, biasanya 3 hari Dok saya nggak bisa tidur, udah ke dokter jiwa, dinyatakan apa misalnya depresi atau apa gitu kan, pemeriksaannya dia bawa, EKG-nya dia bawa, semuanya fine dari mereka, baru saya kerjain. Kalau dari hipnoterapinya sendiri sih Dok, saya sih lebih ngelihat ke arah apakah otot-ototnya itu dia nggak terlalu apa sih namanya kaku ya, kan saya tes dulu ya, dites gitu, maksudnya apakah dia benar bisa rileks badannya. Kalau nggak bisa kita kasih muskular relaksan dulu obatnya, baru minggu berikutnya balik. Terus yang kedua kita tanya dia bisa nggak ngendaliin pikirannya, jadi kayak bisa nggak dia tetap satu pikiran. Kalau dia benar-benar nggak bisa, ya kita konsul ke dokter jiwa. Dia mesti minum obat dulu, iya. Kalau saya sih gitu, dia mesti minum obat dulu. Jadi selama melakukan hipnoterapi ini berapa lama itu proses hipnoterapinya itu sendiri?